Saudara yang dikasihi Kristus, kita berkumpul di tempat ini mendengar dan menaati panggilan dari salib Kristus. Dia memanggil kita dari kayu salib, memanggil aku dan saudara, memanggil segala bangsa di seluruh dunia, supaya setiap orang yang berdosa dari semua tempat dan waktu menerima keselamatan dan kehidupan kekal. Karena itu, marilah kita menghadap Dia, taatilah panggilannya, panggilan Yesus Tuhan kita, panggilan salib Kristus. Lihatlah Dia, Yesus yang tergantung di kayu salib, memberikan kehidupan dan pengampunan dosa kita. Melalui persekutuan yang mengingat penebusan Tuhan ini, marilah kita mengukir ke dalam hati kita bahwa dosa kita telah diampuni dan telah lunas dibayar Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Marilah kita bernyanyi. Yesus mewangi ngoluku si pangolu tondiki ai dibunuh musuhku imamatiani oh manami waktu bauna ngoluan alani upudiho tumalibu alidu sabinu di magoan Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya, kekuatanku, segeralah menolong aku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku.
dan dalam debu maut Kau letakkan aku. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, hanya oleh karena kasih-Mu kepada orang berdosa ini, ajarlah kami selalu mengingat Tuhan yang mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Tuhanlah pelindung kami terhadap murka dan hukum Bapa. Ampunilah dosa kami melalui Roh Kudus. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi, agar kami dapat mengikuti Tuhan yang hidup dan yang berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Yang ditetapkan untuk kita pada peringatan hari kematian Tuhan Yesus ini tertulis dalam Yohanes pasal 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Yesus yang tersalib, Anak Allah, firman Allah yang kekal, hiburkanlah kami yang di dalam penderitaan. Selamatkanlah kami dari segala penderitaan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang sedang melanda kami sekarang ini. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Yesus yang tersalib, Bait Allah yang kudus, batu penjuru langit,
Kami berdoa untuk gerejamu yang sampai saat ini belum bisa melaksanakan ibadah bersama di gereja karena pandemi COVID-19 ini. Segeralah berlalu COVID-19 ini dari kami. Kami rindu beribadah bersama dengan orang-orang percaya yang Engkau kuduskan di dalam persekutuan yang kudus di gerejamu. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Yesus yang tersalib, tempat kasih dan kebenaran, sumber dari kesetiaan dan iman, kuatkan dan meteraikanlah kami, supaya kami tetap setia kepadamu. Kuatkanlah kami agar tidak kendur melakukan kasih terhadap keluarga, terhadap sesama kami. Ajarkan kami kasih-Mu dan bukakanlah pintu hati kami agar mau membantu yang berkesusahan, yang menderita, terlebih pada saat merebaknya pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Yesus yang tersalib, Raja dan Tuhan segala makhluk, di dalam Engkau ada segala hikmat dan pengetahuan. Berikanlah kepada kami hikmat dan pengetahuan yang daripadamu, supaya kami dimampukan menjalani kehidupan kami dengan segala pergumulan. Selamatkanlah langkah kami, supaya kami berkemenangan sampai akhir. Kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang yang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Bacaan epistel bagi kita hari ini tertulis dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayat 29. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dan dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Dia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui David, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat, yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Bersama-sama dengan saudara seiman di seluruh dunia, marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran saudara, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas Salam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Jumat Agung buat kita seluruhnya yang beribadah di tempat kita, rumah kita masing-masing. Kita memperingati Jumat Agung adalah hari yang istimewa. Tidak biasanya orang Kristen bersekutu pada hari Jumat.
Hari persekutuan ibadah Kristen sepanjang segala masa adalah hari pertama dalam seminggu, bukan hari ke-6 atau hari Jumat. Dan kalau anak-anak bertanya kepada kita, mengapa Jumat Agung lain dari Jumat-Jumat biasanya? Jawabannya yang pasti daripada orang tua, karena pada hari Jumat Agung Yesus Kristus mati. Ia disalibkan dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Tentu hari bersejarah Yesus mati. Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib karena karyanya membebaskan kita dari dosa. Yesus mati bukan merupakan berita kabar yang hebat. Kabar orang mati hampir mengajak kita setiap saat bisa melihat, tetapi ayat berikut khotbah ini mengajak kita berpikir bahwa Yesus mati buat apa. Itulah intinya. Inilah pertarungan yang paling mengerikan antara kasih Tuhan kuasa dosa maut kepada karya penyelamatan maut. Untuk itu, baiklah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayat 56. Kita bersama-sama untuk membacanya. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berseru Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkan ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh dia ini anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasihi, Jumat Agung adalah hari yang unik. Kalau Matius hanya mencatat dua hal luar biasa, tetapi dalam kitab Injil Lukas mencatat bagi kita 3 kejadian ajaib yang membuat Jumat Agung yang satu itu lain dari kebanyakan hari Jumat biasa. Pertama, kegelapan meliputi seluruh daerah itu selama 3 jam. Kedua, tabir bait suci terbelah dua. Ini yang kita lihat, ada kegelapan meliputi seluruh daerah itu dari jam 12 sampai jam 3. Matahari tidak mau bersinar. Bumi menjadi gelap. Mengapa begitu? Ini tidak ada yang dapat menjawab, baik ilmuwan,
Yaitu terjadi karena gerhana matahari total yang terjadi pada waktu itu. Jawaban ini tidak mungkin. Karena gerhana matahari hanya bisa terjadi jika bulan gelap. Tetapi pada saat itu orang Yahudi merayakan Paskah. Perayaan Paskah selalu terjadi pada saat bulan purnama. Menurut perhitungan kalender Israel, bulan baru selalu mulai dengan awal bulan munculnya. Hari ke-14 dari bulan baru, yaitu saat di mana domba Paskah harus disembelih, jatuh sama dengan bulan purnama. Pada waktu itu posisi bulan berseberangan dengan matahari. Bumi berada di antara bulan dan matahari, karena mana matahari hanya mungkin terjadi kalau bulan berada di antara matahari dan bumi. Menjadi gelap gulita yang terjadi pada hari Jumat Agung tidak ada sangkut paut dengan gerhana matahari. Kegelapan saat itu adalah sebuah kejadian yang janggal. Ia bukan gejala alam biasa, yakni gerhana matahari. Lalu apa sebenarnya penyebab kegelapan? Saya ajak kita melakukan ajang sana ke perjanjian lama. Baiklah kita ingat kembali kisah penciptaan. Kalimat pertama dari Alkitab berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Bumi berada dalam gelap. Bumi baru mengenal terang pada waktu Allah mulai bertindak. Itu sebabnya kitab Kejadian melaporkan bahwa pekerjaan yang dilakukan Allah pada hari pertama adalah menjadikan terang. Terang adalah datang dari Allah. Karya Allah identik dengan terang, dan karya Allah berlangsung dalam terang. Allah menciptakan terang pada hari pertama, tapi itu saja belum cukup. Pada hari keempat terang itu dilipat gandakan. Rupanya dengan itu gelap sudah terusir dari dunia. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, gelap gulita Golgota pada Jumat Agung ini menunjukkan bahwa dunia dan manusia belum melangkah jauh dalam hal kebenaran dan kasih. Umur dunia sudah tua, tetapi manusia yang menduduki dunia masih ada pada titik start 0 kilometer. Ini arti dari keajaiban pertama di Jumat Agung. Tapi kuatnya kuasa itu tidak berlangsung lama. Kejahatan bahkan sampai menyerang Allah tidak bertahan. Ia hanya berlangsung sekejap, hanya 3 jam. Memang cukup lama, tetapi tidak selamanya. Kegelapan pasti akan berlalu. Kejahatan tidak punya masa depan. Pada hari Paskah nanti, hari kebangkitan Yesus, ia akan benar-benar pergi dan takluk pada sang terang dunia. Ini juga pelajaran penting bagi kita. Kejahatan memang ganas, tetapi seganas apapun kejahatan itu, ia tidak punya masa depan. Akan tiba waktunya di mana kejahatan dilucuti dan para pelaku kejahatan akan dihadapkan ke pengadilan. Karena mungkin tidak, karena pengadilan para hakim kita masih hidup tanpa Allah waktu hendak mengambil keputusan. Tapi nanti waktu sang hakim yang agung itu datang, semua kejahatan akan tersikat. Tanda ajaib kedua, tirai bait Allah terbelah dua. Di bait Allah tergantung 2 tirai. Layar yang pertama di pelataran depan yang memisahkan ruang untuk umum dan ruang yang kudus. Layar kedua tergantung di antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Mana dari kedua layar ini yang terbelah tidak disebutkan dalam Alkitab. Kita hanya bisa menduga terbelahnya tirai ini tentu punya maksud atau pesan. Kalau maksudnya untuk mengumumkan bahwa jalan kepada Allah sekarang terbuka untuk semua manusia, maka tercabut itu haruslah tirai yang memisahkan ruang kudus dan ruang yang maha kudus. Tetapi ini berarti hanya imam besar saja yang melihat dan mengetahui hal itu. Saudara yang dikasihi, pesan sesuai dengan yang kita lihat
merayakan Jumat Agung perlu tahu keajaiban ini sehingga mulai belajar untuk menyembah Allah bukan hanya di gedung ibadah rumah doa, tetapi juga di setiap tempat di mana saja kita berada. Keajaiban ketiga, seorang non-Yahudi, bangsa tidak bersunat, pasukan penyaliban, berkata di hadapan umum, sungguh orang ini adalah orang benar. Kita lihat di sini bahwa Allah tidak menyembunyikan kebenaran kepada orang non-Yahudi. Allah adalah Tuhan yang tidak diskriminatif, kasih juga tidak menimbulkan. Allah memberikan kepada orang yang percaya maupun orang kafir kemampuan untuk mengenal kasih dan menghormatinya. Tidak ada dosa yang begitu berat sehingga menghadang-halangi kuasa Allah. Tidak, kepala pasukan penyaliban digerakkan hatinya oleh Allah untuk mengenal kasih dan kebenaran. Dengan mengakui bahwa Yesus adalah orang benar, di depan umum ia mengaku dirinya sebagai yang melakukan satu tindakan yang salah dan keliru. Sekepala pasukan penyaliban tidak berusaha membela diri, ia mengakui kekeliruannya dengan terbuka dan jujur. Seorang kepala pasukan mengaku diri berbuat kesalahan dan kekeliruan itu diucapkan di depan umum. Dalam Injil Lukas melihat ini sebagai sebuah keajaiban. Dia mencatat ini dalam kitab yang dia peruntukkan kepada Theophilus, seorang pejabat tinggi dalam pemerintahan Roma waktu itu. Dia tentu mencatat keajaiban ini dengan maksud agar mendorong Theophilus waktu itu dan Theophilus masa kini untuk meniru contoh kepala pasukan penyaliban. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesudah kita melihat penyaliban begitu kejam sampai kematian Tuhan kita Yesus Kristus, dia tergantung di kayu salib kira-kira pukul 12:30 hari sampai pukul 3 sore. Langit sekitar Golgota mulai gelap dan sekitar pukul 3 Yesus Tuhan berseru kepada Bapa di surga, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Eli Eli lama sabachthani memberikan kepada kita 3 hal penting. Kata seruan Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Perkataan keempat dari 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Kata-kata ini berbicara mengenai penderitaan rohani, pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Itu tema minggu kita. Untuk itu yang dapat kita petik, yang dapat kita lihat hikmah daripada peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus demi untuk menyelamatkan kita. Baiklah kita merenungkan. Pertama, ingat akan penderitaan Yesus. Saudara yang dikasihi, harus ada keseimbangan. Memang kita senantiasa ada berkat Tuhan, kesembuhan, pemulihan, pertolongan, tidak salah. Tapi tentu saudara perlu tahu, sebelum mengalami kemenangan, sebelum dia dibangkitkan naik ke surga, Yesus mengalami penderitaan terlebih dahulu dan luar biasa. Memang saudara tidak perlu menderita seperti Yesus 2000 tahun yang lalu. Tidak perlu dicambuk dan naik ke kayu salib. Tapi saudara-saudara dan saya harus ingat penderitaan Tuhan Yesus. Seperti surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bahwa ada 2 karunia yang menjadi satu paket bagi hidup kita orang-orang percaya.
yaitu karunia keselamatan dan karunia untuk menderita. Saudara yang mengasihi Tuhan, pada waktu mendengar ayat ini, apakah saudara hanya siap untuk menerima keselamatan, diberkati Tuhan, atau saudara juga siap untuk satu paket semuanya, baik keselamatan dan penderitaan bagi kemuliaan Dia? Itu adalah paket yang tidak bisa dipisahkan. Dalam sebuah paket yang lengkap, paket keselamatan termasuk karunia untuk menderita bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, waktu seseorang menderita bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya dia memiliki iman yang lebih kuat lagi, lebih tangguh lagi. Pada waktu dia menderita bagi kemuliaan nama Tuhan, dia akan diperkaya dengan hal-hal rohani lagi. Pada waktu mengalami penderitaan justru akan semakin melekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari-hari ini saudara mengalami penderitaan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, saudara harus mengucap syukur seperti para penginjil. Itu menderita dalam hal menolong, berkorban banyak. Pada saat ini para perawat, dokter, garda terdepan dalam memberikan pertolongan kepada warga kita, jemaat, orang yang terjangkit COVID-19, karantina, pemulihan, dan sudah negatif. Karunia yang Tuhan berikan kepada kita, syukur. Dan menjadi korban. Jadi Nas Kokba pada saat ini memberikan penghiburan, memberikan penguatan kepada keluarga yang tinggalkan. Mari saudara, jangan takut mengalami penderitaan, karena itu adalah satu paket bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Ingat penderitaan Tuhan Yesus. Kalau sekarang kita menderita demi kemuliaan, kita bersyukur, kita mendapatkan kekuatan. Kita pasti iman bertumbuh lagi, diperkaya dalam hal-hal rohani, supaya hidup kita makin sungguh-sungguh lagi bagi nama Tuhan. Langkah kedua yaitu memikul salib. Lukas 14 ayat 27, barang siapa memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara simak ayat ini dengan baik. Kalau saya tanya pagi ini, siapa mau menjadi murid Yesus? Pasti semua angkat tangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba renungkan ayat ini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, mari kita renungkan lebih dalam lagi. Tuhan Yesus yang membawa kita kepada keselamatan itu dengan cara mati di kayu salib, sehingga salib itu sekarang jadi lambang orang Kristen. Kalau masuk ke rumah orang Kristen ada salib, ke tempat ibadah ada salib. Bahkan orang-orang non-Kristen tahu kalau saudara pakai kalung salib itu pasti orang Kristen. Kalau saudara diselamatkan itu dengan tangan jalan Tuhan Yesus Kristus mati untuk saudara-saudara dan saya di kayu salib di Bukit Golgota. Jadi keselamatan saudara dan saya itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, mati di kayu salib. Tetapi kenapa ada ayat yang berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Apakah kita harus pikul salib juga supaya kita diselamatkan? Coba renungkan sama-sama.
Kalau kita harus kembali pikul salib, berarti dengan kemampuan kita sendirilah kita diselamatkan. Padahal bukan karena usaha kita diselamatkan, tetapi karena karya kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Tapi Tuhan katakan pikul salib untuk menjadi murid. Saudara, ini adalah prinsip perjalanan orang percaya. Mari kita lihat ayat-ayat firman Tuhan mengenai pikul salib, menerima keselamatan, bertanggung jawab atas keselamatan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Matius 16 ayat 24. Saudara, mulailah berdoa, bukan sekedar terima lalu diam. Saudara harus ada langkah ke depan. Memikul salib, mulai berdoa, mulai membaca firman Tuhan, mulai dengan firman Tuhan, walaupun mungkin belum mengerti. Saudara mulai ikut puasa, mulai ada tanggung jawab, sekalipun mungkin belum terlalu mengerti. Saudara ambil tanggung jawab, membaca dengan firman Tuhan. Menjadi pelaku firman. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, mau menjadi murid-murid Yesus bukan hanya menerima, mengangkat, tetapi harus menjadi pelaku firman Tuhan. Waktu saudara menjadi pelaku firman, maka Tuhan katakan barang siapa mau menjadi muridku, harus lakukan firman-Ku dan ikut aku, maka kamu akan menjadi muridku. Memang tidak mudah menjadi pelaku firman. Sesuatu yang berat yang harus kita ambil, tetapi waktu kita melakukan, maka Tuhan akan menolong saudara. Yang ketiga, yang mau kita renungkan adalah jangan berbuat dosa lagi. Saya mau mengingatkan, ya berhentilah berbuat dosa. Karena waktu kita jatuh bangun di dalam dosa, kita mendukakan hati Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau hidup sungguh-sungguh. Mari saudara yang kasih Tuhan, janganlah kita berbuat dosa lagi dari sekarang. Apa yang Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu, kita pegang, kita menang. Kita menjadi orang-orang Kristen yang memikul salibnya, yang mau melakukan firman Tuhan. Jumat Agung adalah hari yang istimewa. Tidak biasanya orang Kristen bersekutu pada hari Jumat. Hari persekutuan dan ibadah Kristen sepanjang segala masa adalah hari Minggu. Tetapi Tuhan Yesus memberikan yang terbaik buat kita, yang membuat kita menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat, orang-orang yang terus bercermin akan penebusan Kristus, penderitaan Kristus di Golgota, yang menjadi hikmah buat kita seluruhnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dalam keadaan pandemik COVID-19, ya seolah-olah kita ditinggalkan Tuhan, seolah-olah perasaan kita getir, sunyi, seolah-olah kita disalibkan. Coba kita berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Bukan kita ditinggalkan Tuhan, tetapi kadang dalam penderitaan, dalam masalah, kita yang meninggalkan Tuhan. Untuk itu kita bersyukur karena Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan memikul, Tuhan mengambil aturan yang menjadi beban kita, yang menjadi pikulan kita, yang menjadi tanggung jawab kita, harus kita bayar. Sudah Tuhan
pikul, Tuhan ambil sehingga kita ringan, kita enak, kita dapat bersyukur, berterima kasih dalam sukacita. Amin, kita berdoa. Bapa dalam surga, kalau kami boleh mengingat penderitaan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu bagi kami hanya bisa bersyukur. Tidak ada kata lain, kami mau komitmen di hadapan Engkau, mempersembahkan seluruh tubuh, roh, jiwa kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Biar rencana-Mu boleh terjadi dalam hidup kami. Ampunilah kami yang menyia-nyiakan apa yang sudah Engkau pikul, Engkau emban, menderita untuk kami, disalibkan untuk kami. Kami seringkali tidak menghargai, tidak mengingat-ingat kebaikan-Mu Tuhan. Seringkali itu sudah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan kami. Tapi biarlah pagi ini kami boleh ada dalam ibadah Jumat Agung. Kami boleh kembali diingatkan akan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sai solo tu silami Yesus anakku mona mawabisi Ya Tuhan, Engkaulah yang memanggil kami dan mengumpulkan kami, orang-orang yang Engkau pilih kepada persekutuan, orang yang Engkau kuduskan. Kami mengucap syukur sebab Engkau telah menyerahkan kami kepada penebusan anak-Mu Tuhan Yesus, supaya Dia yang mempunyai kami. Kasihanilah kami, kuatkan kami melakukan firman-Mu sebagai tanda bahwa kami telah ditebus Tuhan Yesus dengan darah-Nya yang kudus. Kuatkan iman kami sampai datang ajal kami, sehingga kami tiba kepada sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan yang kekal, yang Engkau sediakan bagi kami yang mengasihi kami.
Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkati persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua. Nyawaku berlindunglah karena diriku semua. Kau serahkan padamu untuk selama-lamanya. Mari kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti seperti kami kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang menangkan kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan sinar wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.